Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Astuti. Pada kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal statistika. Ya. Soal-soal ini diambil dari beberapa soal ujian nasional, soal UTBK maupun soal ujian mandiri dari beberapa perguruan tinggi negeri. Yang pertama yaitu nomor 1 diambil dari soal UTBK tahun 2019. Soalnya seperti ini. Diberikan 7 data, setelah diurutkan hasilnya sebagai berikut. Jika rata-rata data tersebut sama dengan 7 dan simpangan rata-ratanya 8/7, tentukan nilai A ditambah B. Di sini berarti kita harus memahami cara mencari rata-rata. Cari rata-rata, menjumlahkan datanya dibagi banyaknya data. Di sini karena rata-ratanya sama dengan 7. Didapatkan 3A ditambah 2B ditambah 18 sama dengan 49. Didapatkan 3A ditambah 2B sama dengan 31. Di sini karena A-nya kita lihat ya barisan soal yang sudah diurutkan. A-nya berada di sebelah kiri 7, B-nya berada di sebelah kanan 7. Kemungkinan nilai A-nya itu kita harus mencoba ya. A-nya harus lebih kecil 7, B-nya harus lebih besar dari 7. Kita harus mencoba nilai A-nya, kita substitusikan, dicoba-coba nilainya. Kemungkinannya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya B-nya karena lebih besar 7, yang ada kemungkinannya 8 di sana. Ya, akan didapat nilai A dan B yang tepat itu untuk memenuhi 3A plus 2B sama dengan 31, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Yang tepat di sini nilai A-nya sama dengan 5, nilai B-nya sama dengan 8. Jadi A ditambah B sama dengan 13. Jawabannya yaitu B. Soal berikutnya, soal nomor 2, itu diambil dari ujian nasional tahun 2012. Soalnya seperti ini. Ya. Yang ditanyakan nilai modus dari data berkelompok. Tentunya kalau nilai modus, kalau mencari modus, kita harus mengetahui modus itu data yang terbanyak. Ya. Yang langkah pertama kita mencari kelas modus. Nah, kelas modus kebetulan di sini yang paling banyak itu yang 12 ya, frekuensinya 12 berada di kelas keempat. Untuk rumus modus yaitu tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan P ya. TB tepi bawah kelas modus. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Kalau D2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas modus. P itu panjang kelas. Didapatkan modus itu tepi bawahnya 49,5. Didapatkan dari batas bawah. Di sini modus itu ada di kelas keempat di tentang 50 sampai 59. Nah, tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Ditambah dengan D1, D1 12 dikurangi 8, D2 12 dikurangi 9. Ya. Dikali dengan panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu kita bisa lihat dari kelas ke-1 batas bawahnya, kelas ke-1 ke kelas kedua, kelas kedua ke kelas ketiga, dan seterusnya. Ini panjang kelas intervalnya 10. Ya, pasti sama. Tinggal menghitung seperti ini, jadi didapatkan modusnya seperti ya. Jawabannya D. Berikutnya soal nomor 3 itu SNPTN tahun 2012 ya, matematika dasar. Soalnya rata-rata nilai tes matematika 10 siswa adalah 65.
Jika ditambah 5 nilai siswa lainnya, maka rata-ratanya menjadi 70. Nilai rata-rata siswa yang ditambahkan adalah tentunya di sini langkah pertama ya yang harus diingat mencari rata-rata, tapi di sini ada rata-rata gabungan karena ada 10 siswa dan ditambah dengan 5 siswa lainnya ya. Jadi rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan artinya berarti N1 dikali rata-rata pertama, N itu banyaknya siswa dikali rata-rata pertama, dikali banyaknya siswa kedua, dikali rata-rata kedua, dibagi dengan gabungan siswanya. Ya, berarti banyak siswa pertama ditambah banyak siswa kedua. Rata-rata gabungan tadi didapat 70, jadi 10 siswa yang pertama dikalikan 65 ditambah 5 siswa kali rata-ratanya yang belum diketahui yang akan dicari dibagi dengan 15. 15 adalah gabungan siswa kelas 10 ditambah 5. Berikutnya tinggal menghitung ke bawah, didapat rata-ratanya adalah 80. Ya, rata-rata 5 siswa yang dicari. Jadi jawabannya C. Berikutnya, nomor 4, itu ujian nasional tahun 2006. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar histogram. Ya. Gambar histogram yang ditanyakan yaitu median. Di sini bisa lihat di histogram ada warna biru agak pekat, ini 52 ya. Ada yang ungu 67, yang merah 57 dan yang lainnya. Tentunya nilai-nilai ini adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Berarti nilai tengah. Nilai tengah itu didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Ini kalau histogram berarti untuk mencari median kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensi dari histogram yang diketahui ya. Seperti ini mengubah histogram menjadi bentuk tabel. Tadi ini 52 itu nilai tengah, berarti batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, kalau dibagi 2 jadi 52. Artinya di sini batas bawahnya 50, batas atasnya 54 dan seterusnya. Nah, seperti ini tabelnya ya. Merubah dari histogram ke tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari median, berarti kita harus mencari dulu kelas median. Kelas median itu kelas yang di tengah-tengah. Di sini berarti letak median ya. Letak kelas median itu karena di sini jumlah frekuensinya 40, jadi setengah kali 40 sama dengan 20. Artinya data ke-20 itu adalah data kelas median ada di sana. Ya. Kalau setelah tahu kelas mediannya di sana lebih mudah untuk memasukkan ke dalam rumus. Itu rumusnya tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median kali panjang kelas interval. Didapatkan 64,5 dikali 20 dikurangi 18. 18 itu dari jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi dijumlahkan kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3 frekuensinya. Didapatkan 18. Dibagi dengan frekuensi kelas median, dibagi panjang kelas interval. Didapatkan seperti ini. Jawabannya C. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 itu diambil dari Mandiri UGM tahun 2012, yaitu matematika dasar. Nilai rata-rata tes matematika di suatu kelas adalah 72, nilai rata-rata siswa putra adalah 75, dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah, tentunya di sini masih menggunakan rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan dari siswa putri dan siswa putra. Dapatkan siswa
putra itu yang laki-laki itu kali 75, rata-ratanya 72 tentunya tadi ya. 70 laki-laki kali 75 ditambah laki-laki ditambah 6. Kenapa? Karena lebih banyak putri itu ya. L ditambah 6 kali 70 dibagi dengan jumlah laki-laki ditambah ini. Didapatkan seperti ini. Ya, jadi jumlah laki-lakinya 12 ya. Jadi jumlah keseluruhannya itu 2L ditambah 6 jadinya 30 ya. Jadi jawabannya A. Berikutnya soal terakhir ini. Jadi UN 2014 itu kuartil, mencari kuartil dari distribusi frekuensi, dari tabel distribusi frekuensi. Sama dengan mencari median, langkah pertama berarti kalian harus menentukan kelas kuartil dulu ya, mencari kelas kuartil. Kelas kuartil ketiga itu berada di letaknya di 3/4N. Ya, di sini kebetulan frekuensinya 50 berarti ada di 37,5. Berada di mana? Berada di kelas ke-5 yang rentangnya dari 44 sampai 49. Untuk rumusnya, kuartil ketiga itu tepi bawah kelas kuartil ketiga ditambah 3N/4 ditambah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ketiga dikali dengan panjang kelas interval. Didapatkan ini. Jadi hasil kuartil ketiga itu 49,25. Jawabannya A. Itulah yang bisa dibahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa bertemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.